Wilujeng sonten, nami abdi Ignatius Victorio Purnomo tiasa disebat Rio. Dina ngerjakeun panggara profesional ieu, abdi bakal ngawawancara batur anu geus digawe di Jepang. Ngaranna Krisnaldi Abdul Ghafur, umurna ayeuna 33 tahun. Anjeunna cicing di Bekasi waktos eta. Ayeuna anjeunna damel salaku staff engineering di hiji perusahaan di Tokyo, Jepang. Kali ieu kuring ngawawancara narasumber dina tanggal 3 April jam 3.47 di McDonald's Jatiwarna. Hatur nuhun jeung wilujeng nonton. Halo teman-teman, nama saya Ignatius Victorio Purnomo. Kali ini saya akan melakukan tugas wawancara dalam rangka tugas panggilan profesi. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan narasumber di sini. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu narasumbernya, siapa namanya? Oke, nama saya Chris. Saya lahir di Bekasi, asli Bekasi. Bekasi di mana? Di dekat sekitaran Pondok Gede lah. Oh, Pondok Gede di sebelum Naga? Iya, sebelum Naga. Oh, oke. Lalu ketika kakak bekerja di lokasi mana? Saya kebetulan bekerja di Tokyo, Jepang. Kalau boleh tahu kakak bekerja sebagai apa di Jepang? Saya sebagai staff engineer. Nah, sebelum kita masuk ke dunia pekerjaannya, kita flashback dulu ke dunia perkuliahannya seperti itu ya. Kira-kira pada saat kakak kuliah, kakak masuk di mana? Saya waktu itu kuliah di Bekasi, tepatnya di Sekolah Tinggi Teknik Mitra Karya. Saya ambil jurusan Teknik Elektro. Oh, kira-kira ada di mana itu lokasinya sekolahnya? Lokasinya ada di Bekasi Timur. Oke. Lalu kenapa kira-kira kakak mengambil jurusan teknik elektro? Apa yang membuat kakak suka mengenai teknik elektro? Bisa dibilang saya dulu tuh suka ya sama apapun yang berhubungan sama listrik ya, dari mulai ngotak-atik barang elektronik dan lain-lain gitu. Karena rasanya kayaknya keren aja gitu loh. Kalau listrik bisa bikin gerak sesuatu gitu kan. Jadi dari situ kayak ada apa tuh, kayak seneng aja tuh lihat kayak barang elektronik bisa begini bisa begitu. Awalnya dulu pas lagi main Tamiya gitu ya kan. Jadi itu kan mobil-mobilan kayak gitu kan pakai baterai gini ya. Kita cari tahu cara gimana. Nah, di situ udah mulai ketertarikan sama elektro tuh kayak gitu. Lalu kira-kira ketika kakak kuliah di sana, kakak kuliah berapa lama? Saya kuliahnya sekitar 4 tahun. 4 tahun pas? 4 tahun pas. Oh. Oke. Nah, kita masuk lagi ke dunia pekerjaannya. Nah, kira-kira ketika kakak kuliah di Jepang, suka dukanya kayak gimana sih, Kak? Waktu kerja di Jepang itu suka dukanya ya karena itu luar negeri ya. Saya sebagai orang asing ya pasti kendala pertamanya itu ya suka dukanya ya pasti bahasa ya. Bahasanya beda, terus sifatnya orangnya beda, budayanya beda. Ya itu bisa dibilang dukanya lah. Kalau sukanya itu ya, sukanya pertama ya Jepang itu kan negara maju ya. Banyak hal-hal keren di sana ya. Pokoknya kalau untuk hiburan di Jepang itu udah pasti lah, banyak lah intinya. Pokoknya itu aja kalau untuk sukanya lah. Selebihnya di Jepang ya sama aja sih sama Indonesia. Oke, Kak. Lalu kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki ketika kakak kerja di Jepang, baik entah itu hard skill ataupun soft skill gitu, Kak? Kalau untuk skill ya, sebenarnya di luar negeri itu saat saya kerja di perusahaan Jepang nggak ada skill yang kayak harus banget gitu ya. Yang terpenting kita tuh mesti cepat beradaptasi karena nggak ada namanya skill itu tuh plek-ketiplek tuh memang udah pas gitu, nggak ada. Biar bagaimanapun setiap kita bertemu suatu kerjaan baru kita harus beradaptasi secepat mungkin. Ya intinya kalau misalnya mau cepat bekerja atau mau gampang lah intinya ya kita jangan pernah capek untuk belajar, itu aja sih gitu. Jadi memang manusia itu walaupun sudah bekerja tapi tetap terus belajar gitu ya, Kak?
Ya betul, soalnya ya biar bagaimanapun, walaupun kita merasa di sekolah ini sudah pinter nih, udah bisa ini, belum tentu di pekerjaan kita bakalan sama. Karena kerjaan itu bisa dibilang ya itu dunia nyata ya, dimana kita kalau di sekolah kita salah bisa dibenerin, hanya paling ya nilai buruk. Tapi kalau di kerjaan kita salah itu bertanggung jawab. Nah bedanya di situ. Jadi jangan malas deh buat belajar deh, itu aja. Lalu tips buat teman-teman nih yang mau kerja di Jepang, kira-kira apa saja sih tipsnya untuk beradaptasi di Jepang dan bertahan selama dunia kerja gitu? Yang pasti sih yang pertama tuh ya bahasa dulu ya, belajar bahasa dulu itu paling penting, karena biar bagaimanapun kalau kita nggak bisa bahasanya ya sulit. Nah terus yang kedua itu siapin mental, karena biar bagaimanapun Jepang itu kan terkenal ya dengan disiplinnya, bersihnya, segalanya itu mereka tuh bener-bener kayak over lah gitu. Jadi bener-bener mentalnya siapin dulu deh. Jadi ya mungkin di Indonesia kita mungkin bisa santai-santai lah, mau bebas lah gimana, tapi di sana itu walaupun kelihatannya negaranya indah, ramah, di sana itu penuh dengan aturan gitu. Jadi persiapkan itu, karena ya negara yang berbeda berarti dengan itu artinya kita mempunyai tantangan yang berbeda juga. Jadi jangan apa ya, bisa dibilang ya, jangan lelah untuk belajar dan mengetahui nih Jepang ini kayak apa sih, contohnya kayak gitu ya. Intinya harus persiapkan dulu deh, mental paling penting sih. Nah itu aja sih. Oke, lalu kira-kira kalau soal situasi selama dunia pekerjaan di sana itu seperti apa sih Kak? Dan apa yang harus dipersiapkan gitu Kak? Kalau situasi kerja di sana ya, situasi kerja sebenarnya sama aja Indonesia. Cuman bedanya gini, di Jepang itu nggak mengenal namanya toleransi dalam bekerja. Benar-benar salah ya salah. Jadi kita nggak bisa bilang nggak apa-apa lah sedikit gini, sedikit sini, nggak bisa. Mereka tuh harus perfectly gitu. Perfect, harus benar-benar. Ya kalau misalnya kita ngukur di angka 5, angka 5 nggak bisa lebih gitu. Intinya benar-benar harus di titik yang dimana menurut mereka tuh sempurna. Kalau kita mungkin di sini kan lebih dikit nggak apa-apa lah, atau misalnya kasih pengukuran ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Kalau di sana nggak bisa, harus benar-benar sempurna gitu. Walaupun kita sendiri tahu mana ada manusia yang bisa sempurna kan gitu ya. Tapi di Jepang itu mereka membuktikan mereka berusaha sesempurna mungkin dalam bekerja itu pastinya. Oke, wah tidak terasa ya sudah di penghujung pertanyaan ya teman-teman. Ya sekian dari pertanyaan kali ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik dari host maupun narasumber. Terima kasih banyak ya. Circus ignite the lights are on, party time, party time, party time. Fold the gen and resist the spark. It's just a day of engineer designing this, designing that. Only electrics we design. The quality and endurance, it is the goal that we achieve. Power goes spark. We make those spark. 在以医学资源进行了面试后，我决定选择电气工程作为我的专业。我的未来成就是成为海外的公司在本地和海外公司工作。此外，我还可以创建这次的企业，专注于电气领域。我觉得发展前景很好，并且相关的测试和学习电气科学的强烈意愿，我能够从事我未来的职业。感谢观看。嘿嘿嘿。